Kalau saudara membuka kitab Wahyu, membaca 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal yang ketiga, saudara akan diperlihatkan dengan 7 jemaat di sana. Dan pagi hari ini yang akan kita bahas tentang jemaat Efesus. Sehingga kita bisa sebut dengan tema totalitas jemaat Efesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya langsung ke pendahuluan, baru nanti kita akan melihat secara eksegesa ayat demi ayat tentang bagaimana jemaat demi jemaat yang kita sebut dengan totalitas 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yang sekarang ini lagi bencana, yaitu Turki. Kalau Bapak Ibu membaca pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, yaitu Wahyu 2 dan Wahyu pasal yang ketiga, di sana dijelaskan secara rinci tentang kondisi rohani ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, yang sekarang negara itu menamakan dirinya dengan negara Turki. Dan ketujuh jemaat itu saudara bisa lihat di pasal 2 ada beberapa jemaat, lalu dilanjut ke pasal 3, antara lain jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, Philadelphia, dan yang terakhir Laodikia. 7 jemaat. Nah, ketujuh gereja atau 7 jemaat yang berada di Asia Kecil ini adalah merupakan prototipe atau gambaran dari jemaat di sepanjang masa. Mulai dari gereja mula-mula yang didirikan dengan begitu dahsyat. Bayangkan Petrus hanya berbicara sekali saja di depan umum. 3.000 orang maju ke depan dan minta untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di selamat. Dan itu terus berlangsung, saudara, sampai gereja atau jemaat di akhir zaman ini. Yaitu di zaman di mana saudara dan saya hidup. Zaman di mana kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kalau kita melihat gambaran GPDI Mahanaim, lalu kita konfirmasikan dengan 7 jemaat ini, kira-kira GPDI Mahanaim ini apakah seperti Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis? Kita lihat. Saudara bisa pelajari itu. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan ini kepada saudara. Nah, dalam hal ini kita akan pelajari sejauh mana totalitas jemaat yang dicatat dalam Wahyu pasal 2 dan 3 tadi. Dan yang pertama kita akan bahas adalah jemaat di Efesus. Mari saudara perhatikan. Saya akan memulai dengan kata Efesus, sebab nanti ayatnya baru saya baca kemudian. Kata Efesus, saudara, mengandung arti yang dikasihi. Jadi sekali lagi, kata Efesus itu artinya secara harfiah yang dikasihi. Hal ini
memberikan kepada kita pengertian bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus. Adakah di sini yang nggak percaya kepada Yesus? Tidak ada ya. Semuanya percaya kepada Yesus. Berarti saudara, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Yesus. Saudara harus bangga dengan itu. Saudara harus senang dengan itu. Sebab ada pribadi yang mengasihi kita. Bukan seorang direktur, pejabat, orang-orang yang punya nama lainnya yang ada di dunia ini. Tapi Yesus, penguasa langit dan bumi, yang diam dalam kerajaan Allah. Pribadi itulah yang mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, mungkin saudara merasa tidak layak, berdosa, saya kotor, saya jahat. Yesus mengasihi kita. Dia sangat mengasihi saudara. Bahkan walaupun masih banyak kekurangan, kelemahan di dalam diri kita, tetapi sekali lagi Yesus mengasihi kita. Bahkan bukan hanya mengasihi, dia punya keinginan yang besar supaya saudara itu jadi serupa dengan dia. Manusia kan cenderung gak peduli. Lu mau ikut gua, oke. Kalau gak mau ikut, lu alami sendiri, rasakan sendiri apa akibatnya. Lalu kita diabaikan begitu saja. Tapi tidak dengan Yesus. Kondisi keadaan kita dalam keadaan yang terpuruk, paling buruk sekalipun. Yesus ingin membawa kita menjadi jemaat yang mulia, menjadi jemaat yang serupa dengan Dia. Kalau bisa ditampilkan ayatnya supaya jemaat bisa melihat ayatnya. Roma 8 ayat 29. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 29? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara, mungkin saudara baru bertobat belum lama, tapi sebenarnya dari awalnya Yesus sudah memilih kita. Sudah menentukan kita. Jadi kita adalah orang yang dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia ingin supaya gambar dirinya betul-betul tergambar di dalam diri kita. Sehingga dia anak Bapa. Dia mau menjadi patron sebagai yang sulung. Lalu kita menjadi saudaranya. Kira-kira ketika saudara dipanggil, saudara nomor keberapa? Tapi kondisinya dari sampai sekarang mungkin dalam keadaan gak menentu. Dia tetap sabar mengasihi kita. Dia ingin saudara dan saya menjadi serupa dengan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mencapai apa yang Yesus inginkan, maka tidak ada jalan lain. Kita harus totalitas dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
Jadi setelah kita dipanggil dan dipilih saudara, maka sikap dan keputusan kita itulah yang akan menentukan apakah kita nanti jadi seperti dia atau tidak. Itu bergantung totalitas kekristenan kita. Kalau kita terus begini-begini terus, kapan mau jadi saudara? Itu sebabnya kita harus mengambil keputusan. Saya bukan lagi Kristen-Kristenan. Saya harus jadi Kristen yang totalitas. Itu sebabnya saya ajak saudara mulai mempelajari kitab Wahyu pasal 2. Kita lihat ayat 1 yang kita pelajari sekali lagi jemaat Efesus dulu, ya. Dari ketujuh jemaat ini. Kita ikuti aja urut-urutannya. Pasal 2 ayat 1. Semua sudah lihat ayatnya? Bisa lihat di caption atau juga saudara bisa lihat di HP saudara atau Alkitab saudara. Demikian firman Allah. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara, sekali lagi kalau Alkitab ada di tangan saudara, saudara tetap keep ya di pasal 2 ayat 1. Mari kita perhatikan. Kalau saudara lihat di ayat itu ada kata malaikat jemaat. Malaikat jemaat. Ini tidak lain berbicara tentang gembala jemaat. Jadi gembala-gembala jemaat yang ada di zaman sekarang ini mungkin risih ya. Kalau disebut diri malaikat jemaat. Gereja mula-mula sesuai firman Allah. Gembala jemaat disebut sebagai malaikat jemaat. Dan kepada malaikat jemaat atau gembala jemaat itu dikatakan Yesus memberikan pesan atau nasihat firman Allah yang harus disampaikan kepada jemaat atau anggota jemaat. Jadi tugas kami berdiri di depan saudara dan menyampaikan kepada saudara nasihat dan pesan firman Allah dari Yesus, kepala gereja. Apakah pesan itu pesan yang indah, manis, enak didengar? Ataukah pesan itu adalah pesan yang begitu keras, yang gak enak untuk didengar? Maka tugas malaikat jemaat, kami tidak bisa membantah, kami tidak bisa melawan. Maunya si hati gembala jemaat menyampaikan yang menyenangkan saudara, yang enak di telinga. Tetapi saudara, sebagai hamba dari Tuhan kami yang adalah Yesus, kami tidak bisa saudara mengelak apa yang Tuhan wahyukan, Tuhan berikan, Tuhan pesankan, Tuhan nasihatkan kepada kami untuk kami sampaikan kepada saudara. Dan tugas jemaat adalah mendengar dan juga melakukannya. Tentu saja kami yang lebih dahulu mendengar, yang lebih dahulu mengerti, kami harus lebih dahulu melakukannya, menerapkannya dalam hidup kami. Itu sebabnya seharusnya ketika saudara mendengar khotbah ini,
Ini menjadi peringatan bagi kita semua sebagai anggota jemaat, agar kita tidak jadi jemaat yang meremehkan pesan firman Allah. Setelah firman Allah itu disampaikan, lalu saudara dengar, maka saudara masukkan di telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai sudah. Seharusnya keadaan ini tidak boleh terjadi. Apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita, kita harus betul-betul saudara melakukannya. Kenapa? Mari kita perhatikan lebih jauh ayat yang pertama ini. Di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa malaikat jemaat itu berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ucapan Yesus di ayat 1 ini dapat kita simpulkan bahwa Yesus, selain dia adalah pemilik setiap anggota jemaat, saudara adalah milik Yesus. Harusnya antusias jawabannya ya. Haleluya. Siapa enggak bangga kita jadi miliknya Yesus, kepunyaan Yesus. Bukan 7 jemaat saja yang ada di Asia Kecil yang menjadi milik Yesus, tetapi semua anggota jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Dari strata yang tertinggi sampai yang terendah, yang dianggap sampai yang diabaikan. Perhatikan, saudara adalah milik Yesus. Kepunyaan Yesus. Dan dia memperhatikan kita. Saudara, mungkin ada banyak di antara saudara yang belum mengerti apa itu kaki dian ya. Saya tampilkan sedikit gambarnya ya, supaya mungkin saudara tahulah apa itu yang namanya kaki dian. Nah, kira-kira inilah. Dan sedikit keterangan saya katakan kepada saya bilang sama istri saya cari-cari laser pointer saya. Ternyata ketinggalan di sekolah Alkitab. Ya, mestinya punya 2. Di sini 1, di sekolah Alkitab 1. Saudara perhatikan, 7 kaki dian adalah 7 pelita yang ada di dalam satu tiang, saudara, lalu dengan ketujuh cabang yang saudara bisa lihat di situ. Jadi 7 kaki dian yang terbuat dari emas ini gambaran gereja yang adalah satu-satunya yang harus menjadi penerang di tengah-tengah dunia ini. Seperti kaki dian yang terdiri dari 7 pelita ini, saudara, satu-satunya penerang yang ada di bait Allah. Halaman gak ada penerangnya, juga ruang halaman dalam, saudara, hanya ada di ruang kudus. Ruang Maha Kudus jangan tanya, kemuliaan Allah ada di sana. Ini memberi pengertian kepada kita, saudara, bahwa saudara dan saya adalah satu-satunya penerang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa setelah Yesus mengerjakan
pelayanan penebusannya untuk keselamatan saudara dan saya. Di mana secara totalitas puncaknya dia mati di kayu salib, dikubur, lalu dibangkitkan, kemudian naik ke sorga, maka terang itu dialihkan kepada gereja, kepada kita. Itu sebabnya kalau saudara pelajari Injil Yohanes, pelayanan pertama Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Karena dialah satu-satunya yang menjadi penerang di tengah dunia. Setelah murid-murid diinjili oleh Yesus, disampaikan kepada mereka pengajaran kebenaran. Mereka diselamatkan, saudara. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, "Kamulah terang dunia." Jadi terang itu siapa sekarang? Gereja. Baik dalam artian komunitas. Entah itu gereja secara universal, gereja lokal kayak GPDI Mahanaim. Biarlah kota Tegal melihat terang itu ada di gereja ini. Maksudnya di jemaat ini. Terpancar dalam kehidupan orang-orang Kristen yang berhimpun dalam GPDI Mahanaim. Hidupnya bukan kegelapan, hidupnya terang, jadi berkat. Bahkan secara individual, sehingga orang tidak tahu saudara jemaat mana, yang tahu adalah saudara adalah orang Kristen. Mereka melihat terang itu dalam kehidupan kita, dalam berbagai-bagai aspek kehidupan kita. Apapun profesi saudara, orang dapat melihat terang ada di dalam hidup saudara secara pribadi. Dan ketika kita berhimpun bersama-sama, orang akan melihat Kristen itu identik dengan terang. Dan biarlah ini nyata di dalam hidup kita. Sebab kita melihat bagaimana Yesus, saudara, dia dikatakan dia berjalan di antara kaki dian itu, saudara. Sehingga apapun keadaan kita, kita sedang disorot, diperhatikan. Bukan oleh dunia saja yang sedang mengharapkan terang itu. Tetapi Yesus juga melihat apakah terang itu masih menyala. Terang itu masih bersinar. Terang itu masih nyata dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya. Kita nggak ada bedanya dengan mereka yang nggak kenal Tuhan. Wow, sangat memalukan. Bagaimana ketika Yesus berjalan melihat jemaat demi jemaat. Lalu kondisi Mahanaim kok kayak gini. Nggak seperti dengan ekspektasinya Yesus. Aduh, menyedihkan sekali. Coba kita lihat, saudara, Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Matius pasal yang keempat ayat 16. Ayat ini adalah ayat yang sudah sangat umum ya, sangat lazim. Bukan lagi ayat yang baru. Ayat yang ke-16. Dikatakan begini, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat apa saudara? Terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang itu. Terang yang dimaksud di sini tidak lain adalah pribadi Yesus. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga seperti yang saya katakan,
Saudaralah yang berperan sebagai terang itu. Dan biarlah Tegal yang dinaungi kegelapan itu melihat terang itu di dalam diri kita. Sehingga mereka boleh datang kepada terang itu dan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Coba perhatikan. Totalitas jemaat di Efesus dalam mengikut Yesus. Lalu kita cocokkan dengan diri kita. Sejauh mana totalitas kita dibanding jemaat di Efesus. Jadi di ayat 2 dapat kita simpulkan jemaat di Efesus adalah jemaat yang benar-benar totalitas dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Mengapa? Karena di ayat 2 dikatakan, perhatikan sekali lagi, saya lebih tekankan, jemaat Efesus dikatakan mereka adalah jemaat yang melayani Tuhan. Ini poin yang pertama. Sebab di ayat ini Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang Yesus maksud di sini bukan bisnis saudara, usaha saudara, karya apa yang saudara lakukan untuk mendapat cuan, lalu saudara bawa pulang bagi kepada istri untuk mensejahterakan keluarga saudara. Itu tidak salah, tetapi yang dimaksud Yesus di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, artinya keterlibatan saudara dalam pelayanan. Saya nggak tahu apakah masih ada di telinga saudara. Maksud saya terngiang-ngiang di telinga itu ada diingatan ucapan gembala yang berkata nggak ada penonton di GPDI Mahanaim. Bukan berarti saudara harus seperti kami semua di sini dengan staf gembala. Apakah yang saudara lakukan bagi pekerjaan Tuhan, kelihatan atau tidak kelihatan, saudara turut terlibat di dalamnya. Saudara mengerjakan sesuatu yang dapat dirasakan oleh GPDI Mahanaim. Baik dalam pertambahan jemaat, kualitas kekristenan jemaat, karena kita saling menguatkan, saling meneguhkan untuk kita terus ada di dalam Dia, dalam kesetiaan kepadanya. Ataukah kita cuma sekedar menjadi anggota jemaat, datang ke gereja, pulang, datang ke gereja, pulang. Tidak ada secuil pun kontribusi kita bagi pekerjaan Tuhan. Saya sudah katakan kepada saudara, jangan saudara berpikir saudara punya talenta yang istimewa, uang yang banyak dulu. Bayangkan seorang janda, Yesus katakan segelas air sejuk, kamu tidak akan kehilangan upahmu di sorga. Ketika itu dikontribusikan bagi pelayanan kepada seorang yang membutuhkan. Gembala mungkin tidak tahu apa yang saudara buat. Atau sesuatu yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di sini, kami tidak tahu.
Tetapi ketika saudara lakukan itu bagi kemajuan pekerjaan Tuhan, saudara sudah melakukan poin yang pertama, bekerja melayani Tuhan. Bayangkan saudara, kalau seorang nenek tua ketika nanti di kemuliaan, karena jasanya memberi air sejuk segelas, Tuhan beri penghargaan. Lalu ketika dia disuruh menempati jabatannya, dia ada pada posisi yang begitu tinggi dalam kemuliaan. Sebaliknya, orang yang keren saudara, ketika di dunia ini begitu hebat, masuk surga dia karena percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, gak ada posisi yang begitu mulia. Dan ini akan terjadi. Menjadi kekejutan yang luar biasa. Yang kita tidak bisa bayar lagi. Karena kita tidak akan ulang hidup di dunia ini. Berapa umur kita sekarang? Dan berapa lama kesempatan, berapa potensi yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kita lakukan poin yang pertama. Melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat lebih jauh. Bagaimana jemaat di Efesus ketika mereka melayani, mereka bukan sekedar melayani, tetapi mereka melakukannya dengan cara, kita lihat yang kedua, berjerih lelah. Adakah di antara jemaat? Kalau pendeta-pendeta udahlah gak usah ditanya saudara ya. Tapi kami sedang mengencourage saudara sebagai anggota jemaat. Sebab saudara adalah orang-orang yang punya potensi. Tapi kalau potensi itu tidak diberdayakan dengan cara yang benar, sangat-sangat disayangkan. Kalau itu terjadi. Berjerih lelah. Inilah salah satu wujud totalitas jemaat yang ada di Efesus. Kata berjerih lelah dalam bahasa Yunani dipakai kata ini, kopos. Artinya melayani sampai capek. Seringkali kita, itu urusannya pendeta. Itu urusannya pelayan Tuhan. Kita sih cuma cukup datang ke gereja, bawa kolekte, bawa perpuluhan. Perpuluhan itu buat makannya gembala saudara. Jadi kalau saudara gak bawa perpuluhan, gak kasih makan gembala artinya. Sebab kami gak utik-utik kolekte ini dan ini, enggak. Persepuluhan. Mungkin saudara berkata begitu, tidak. Maaf. Arti kopos di sini, mereka begitu capek untuk pekerjaan Tuhan, lelah, bahkan sakit. Saudara merasa susah enggak? Jujur ya, ini bukan rahasia. Minggu lalu kami bicarakan di antara staf. Musiknya kok enggak kedengaran di ibadah kedua, terulang lagi saudara. Mereka sibuk gimana? Kok bisa terjadi begitu loh. Mereka harus capek untuk itu. Sampai jemaat dengar musiknya, kan soundnya sudah di upgrade ya dan sebagainya. Itu yang kecil aja salah satu contoh. Ada yang cuek sih nggak peduli, ya itu mau urusan mereka. Gitu. Tapi pasti ada yang terbeban. Nah artinya di sini jemaat Efesus dalam pengiringan mereka kepada Yesus, mereka tidak cuma datang ke gereja, memuji Tuhan, dengar firman Allah, bawa persembahan, terima doa berkat, pulang minggu depan datang lagi. Tidak.
Mereka dikatakan sampai capek. Kata kopos, capek, lelah, sakit, susah. Karena ikut ambil bagian melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara, aspeknya bukan cuma musik, banyak sekali. Yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh korps pelayan Tuhan full time. Perlu keterlibatan jemaat. Jangankan sampai turun tangan, support saja bagi kami. Aduh, senangnya minta ampun. Kami berbangga ria antar hamba-hamba Tuhan. Oh, Bapak itu dia mau terlibat loh. Dia taruh perhatian bagi pekerjaan Tuhan. Loh, luar biasa. Tetapi tidak sedikit saudara. Ada orang-orang yang justru karena ketidaksenangannya dia melakukan mogok, boikot dan sebagainya. Saya ingin katakan kepada saudara, keadaan seperti itu sangat mengerikan. Yuk kita lihat contoh saja. Saudara buka Injil Matius pasal 26, kisahnya dicatat mulai dari ayat 6 atau perikopnya sampai ayat yang ke-13. Tapi saya ingin langsung saja ke ayat yang ke-10. Matius 26 ayat 10. Nanti saya jelaskan ringkasan ceritanya kepada saudara. Ayat 10 mengatakan, tetapi Yesus mengetahui, lihat jemaat ke caption, ke ayatnya. Tetapi Yesus mengetahui, saudara bisa tahu pikiran seseorang? Cuma Yesus. Itu yang saya katakan. Yesus bukan lihat hanya fisik kita beribadah. Tetapi bagaimana passion kita. Yesus tahu pikiran mereka. Lalu berkata, ucapan Yesus sangat mengerikan saudara. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu pekerjaan yang baik padaku, pada Yesus. Ini sering terjadi dalam komunitas penggembalaan, komunitas jemaat. Kisahnya begini. Yesus ada di satu keluarga saudara, yaitu keluarga Simon si Kusta, itu julukannya. Jangan-jangan dia disembuhkan saudara dari penyakit kustanya. Lalu ketika Yesus makan bersama, datanglah seorang perempuan. Dia membawa buli-buli di tangannya. Kemudian dia pecahkan botol atau buli-buli itu. Dia tuangkan saudara di kepala Yesus. Lalu dia melap dengan rambutnya. Dia bercucuran air mata karena sukacita begitu rupa. Bagaimana Yesus telah memulihkan dirinya begitu rupa. Dan ketika ada salah satu di antara murid Yesus yang melihat keadaan itu, apa yang dia katakan? Untuk apa kamu lakukan itu? Memboroskan harta, buang-buang uang yang begitu besar. Coba kalau uang itu, wah kelihatannya, diberikan ke rumah pelayanan. GPDI udah punya rumah pelayanan saudara. Diberikan ke sini dan sebenarnya lebih berarti, bukan? Kenapa harus dibuang-buang seperti itu? Saudara perhatikan, Yesus tahu. Berarti itu enggak terucapkan.
Kalau memang toh terucapkan, Yesus yang dia perhatikan bukan ucapan semata, tetapi pikiran dan niat hatinya. Yesus marah kepada muridnya itu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik padaku. Melakukan untuk pekerjaan Tuhan, bagi kemajuan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Itu bukan sebuah pemborosan, saudara. Tetapi itu merupakan satu pelayanan yang bersifat kekal. Dengar jemaat baik-baik, pekerjaan Tuhan di GPDI Mahanaim tidak mungkin dapat maju, bertumbuh, berkembang kalau yang melayani hanya Yosmin Nandar, istri, saudara Jeff, staf gembala, mulai dari saudara Yosef, Gideon, lalu Hani Paulus, Simon, dan staf-staf lainnya yang saya tidak bisa rinci satu persatu. Tetapi semua jemaat Mahanaim, semuanya harus terlibat sesuai dengan kapasitas yang ada dan dimilikinya. Kalau saya katakan keadaannya janda hanya punya segelas air sejuk, ya itulah. Tetapi daripada itu disimpan dan tidak dipotensikan begitu rupa. Dan itu pun tidak akan berharga lebih dari apa yang dia miliki oleh si janda itu. Kecuali ketika dipersembahkan. Yesus katakan janda ini tidak akan kehilangan kemuliaan yang dia akan terima. Saya imbau jemaat Mahanaim agar kita semua tidak menjadi seperti murid yang ditegur oleh Yesus ini. Sudah tidak melayani, tidak berkorban, sebaliknya mengkritik, bikin lemah, bikin kecewa, saudara. Pasti si janda itu ketika dengar muridnya Yesus ini ngomong begini, pasti dia berkata, aduh saya sudah salah ya. Menghalangi orang yang sedang melayani, bukan mendorong, memberi kekuatan. Sebaliknya menjadi seperti itu. Wah, saya bisa bicara lama di sini. Cepat saja ke poin yang ketiga. Yang masih ada di ayat yang kedua. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang tidak kompromi. Tidak berkompromi dengan orang-orang yang hidupnya menyimpang dari kebenaran firman Allah. Dari dosa. Bahkan rasul sekalipun saudara. Kalau memang tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka tidak terima rasul itu. Begitu rupa. Saudara bisa baca baik-baik lagi. Tadi ayat 2 ya. Jadi benar-benar jemaat ini ingin hidup di dalam kemurnian. Itu sebabnya jemaat Efesus faham arti firman Allah bahwa himpunan orang percaya itu seperti sebuah adonan yang gak boleh dicemari. Saya nggak bawa ilustrasinya, saya juga nggak buat gambarnya saudara ya. Saya nggak cari sih. Sempat sih cari karena udah malam. Nanti hampir pagi lagi. Jadi saya nggak sempat cari. Nah saudara, kekristenan itu secara individu misalnya saya ini. Kemanapun saya pergi saudara, saya harus membawa dampak yang positif. Dan ketika kami berhimpun bersama-sama, kita juga harus membawa dampak yang positif.
Dan himpunan orang percaya, katakanlah hanya ibadah yang kedua ini dengan jumlah sekian. Misalnya bangunan ini seperti mangkuk ya, seperti apa ya, panci katakanlah. Dan kita ini semua seperti adonan yang ada di dalamnya. Maka adonan ini harus berfungsi bukan saja ketika kita sendirian, tapi ketika kita bersama-sama, kita pun menjadi berkat. Nah, himpunan ini yang digambarkan dengan adonan yang ada di dalam satu mangkok adalah adonan yang harus jadi berkat yang gak boleh dicemari oleh apapun juga. Paulus mengumpamakan seperti ini. Saudara lihat ayatnya. Sudah lihat ayatnya semua? Apa katanya? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah yang kita rayakan pagi ini saudara juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena kita sudah percaya kepada Yesus, pribadi kita ini hendaknya menjadi bagian dari adonan yang benar-benar sudah bersih. Tidak dicemari. Itu sebabnya jangan sampai kehadiran kita bagaikan sesuatu yang di dalamnya ada ragi. Nah, ragi baik dilihat di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, walaupun dibaca sekilas seolah-olah tidak masalah, tapi saudara kalau diteliti tetap saja konotasinya negatif. Berbicara tentang dosa. Jadi buanglah ragi yang lama itu, buanglah segala dosa-dosa masa lalu yang ada di dalam diri kita. Supaya dalam persekutuan jemaat Mahanaim kita seperti adonan yang baru, yang bebas dari ragi dosa. Itu sebabnya dikatakan, sebab kamu memang tidak beragi. Kita seharusnya tidak beragi lagi. Kenapa? Sebab Yesus anak domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dia sudah mati untuk membersihkan kita. Jangan mengizinkan ragi. Kenapa istilahnya ragi? Saya katakan, kalau satu adonan kena semut, jatuh semut. Semutnya diambil, adonannya masih bermanfaat enggak? Masih bisa. Tapi kalau ragi, sedikit aja ragi. Di adonan yang katakan ya wajannya gede begini, maka semua akan tercemari ragi. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus yang ada di dalam persekutuan jemaat Mahanaim, jangan sampai kita izinkan komunitas kita ini dicemari dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat Yesus tidak berkenan hadir di tengah-tengah kita. Karena dia menempati wadah yang kudus, wadah yang bersih, wadah yang bebas dari segala yang tidak berkenan dan jahat di mata Tuhan. Cepat saja kita lihat ayat yang ketiga sekarang. Ayat 1, 2, dan ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dikatakan sabar, dia rela menderita karena nama Yesus. Sabar dan rela menderita oleh karena nama Yesus bukanlah hal yang mudah dalam kehidupan kekristenan yang kita jalani.
Kita kenal tentu seorang tokoh yang kalau berbicara sabar, siapa lagi yang kita ambil contoh? Ayub, bukan? Kalau saudara lihat Yakobus 5 ayat 9 sampai 11 dikatakan sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Jadi Yakobus mengkhotbahkan tentang Ayub, saudara. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Saudara, kita melihat di sini konsekuensi dalam melayani Tuhan. Konsekuensi dalam melayani Tuhan. Dituntut kesabaran. Sebab melayani Tuhan tidak lepas dari cemoohan, kritikan, ketidaksukaan. Ada seorang yang berkorban, saudara. Dia membuat sesuatu di sini. Tetapi sayang buat saya sih, kritik ini bagus juga sebagai masukan kalau dia dewasa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mendapat kritikan, langsung minggu depannya datang kepada saya. Pak, saya ibadah di tempat ini hanya sampai bulan depan. Saya berusaha, saudara, memberi kekuatan kepada dia ketika mendapat kritikan itu. Dia korban memang dengan uangnya sendiri. Tetapi yang dia terima di telinga dia adalah kritikan. Buat saya keduanya sama-sama bagus. Tetapi sayang, dia nggak bertahan. Sehingga saya rasa semua yang sudah dilakukannya menjadi sia-sia, tidak berarti. Karena dia tidak memiliki ketahanan, saudara, di dalam menghadapi tantangan dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara lewat kesempatan ini. Lakukan pelayanan kepada Tuhan. Secara totalitas. Dari semua kapasitas dan kemampuan yang saudara miliki. Tetapi saudara juga harus kuat dan bertahan dalam menghadapi berbagai-bagai hal yang ingin melemahkan kita. Sampai sekarang. Orangnya sering ketemu. Bahkan ketika itu kami ada acara, kami datang ke satu resto, dia datang, tahu-tahu sudah dibayar oleh dia semua. Tapi dia udah gak mau lagi ke gereja, ke tempat ini. Sayang, sangat sayang. Sangat disayangkan, saudara. Jadi kita melihat di sini bagaimana keadaan orang ini. Sangat disesalkan. Sebenarnya saya sudah ingin segera masuk ke ayat yang keempat, saudara. Coba kita ngintip dulu ya buat minggu depan ini. Ayatnya. Wahyu. Sesudah ayat 1, 2, 3. Jemaat Efesus dibanggakan begitu rupa oleh Yesus. Tetapi lihat ayat yang keempat. Namun demikian. Disinilah perlunya kita totalitas. Dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Aku mencela engkau. Siapa? Jemaat di Efesus. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan ini. Yang gak boleh terjadi. Dari sekian banyak yang kelihatan, wah totalitas. Ada yang harus diingatkan, yang gak boleh terjadi. Jemaat di Efesus
meninggalkan kasih yang semula. Sabar saudara, nanti minggu depan kita akan bahas ini. Tuhan kiranya menolong kita, kita katakan kepada Bapa kita yang baik di sorga, Bapakku rindu menyenangkan dengan semua yang ada pada diri kita. Apapun itu, secara totalitas kita ingin gunakan untuk menyenangkan